Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harana Jaya Prajana dengan NIM 24002. Di video ini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 5, yaitu kalkulasi subnet IPv4. Nah, di sini tujuan melakukan praktikum ini yaitu menentukan subnet IPv4 address dan menghitung subnet IP4 address. Nah, di sini device atau perangkat yang dibutuhkan yaitu satu PC, Windows dengan akses internet, dan kalkulator IPv4 address jika ada. Jika tidak ada ya tidak apa-apa. Nah, pada praktikum ini kita diminta untuk mengisi tabel di bawah ini dengan jawaban yang tepat jika diberikan informasi mengenai IPv4 address subnet mask asli dan subnet mask baru. Nah, di sini untuk IP addressnya subnet mask yang original dan subnet mask yang baru. Ini untuk nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kita akan melakukan kalkulasi kepada 4 alamat address tersebut. Dimulai dari soal yang pertama. Sini untuk menghitungnya saya menyediakan Excel ya, untuk menghitung banyaknya bits dan subnet create dan yang lain-lain. Oke, buka di sini kalkulatornya. Nah, di sini ini untuk IP address, field untuk IP address, dan ini field untuk subnet mask. Pertama kita masukkan dulu IP addressnya dalam bentuk biner dan subnet mask yang baru dalam bentuk biner juga di sini. Caranya yaitu dengan memasukkan di sini 1 atau 0. Nah, itu otomatis akan tertambah. Ini untuk komennya jika diperlukan. Oke, saya masukkan dulu. Ini untuk 172. Lanjut ke 31, ke 192, dan 166. Oke, lanjut memasukkan biner dari new subnet mask yang baru. Sini tuh, masukkan dulu, sesuaikan bagian ininya dengan desimalnya 248. Lanjut, di sini kita diminta untuk angka dari subnet bitnya. Di sini kita untuk bitnya yang baru aja ya, yang masuk di sini. Untuk mengetahui secara manualnya kita menghitung satu-satu munculnya angka 1 di sini. Dan cara cepatnya itu sudah saya sediakan di sini tabel untuk mengetahui berapa banyak prefixnya atau bitnya. Di sini tadi 2555248. Ini 29, kita masukkan di sini 29. Lanjut, untuk number of subnet create, yaitu kita caranya dengan mengurangi ya, mengurangi dalam konteks itu subnet yang lebih besar dikurangi dengan subnet yang lebih kecil. Di sini subnet yang lebih besarnya yaitu new subnet yang baru, dan yang lebih kecil subnet yang ori. Jadi logikanya subnet baru dikurangi subnet yang lama. Oke, kita masukkan subnet yang baru terlebih dahulu dikurangi bit subnet yang original. Ini 25500, kita lihat terlebih dahulu 19 kalau tidak salah. 16. Ini masukkan 16 kurangi 16 sama dengan 13. Lalu setelah dihitung 13 ini akan menjadi pangkat dari kelipatan 2 atau 2 pangkat 13. Masukkan sini 2 pangkat 13. Hasilnya itu 8192. 8192. Nah, lanjut untuk number of host, banyaknya host pada per subnet ini caranya yaitu dengan mengurangi ya bit dari IPv4 dan subnet mask yang baru. Ini bit per bit IPv4 nya yaitu 32 dikurangi
subnet mask IP bit subnet mask yang baru 29 menjadi 3. Oke, lanjut. Number of host per subnet. Nah, ini untuk mencari number of host per subnetnya itu dengan memangkatkan 3 dalam kelipatan 2. Jadi 2 pangkat 3 di sini hasil dari host bit per subnetnya. Sini dorong dulu 2 pangkat 3. Nah, setelah dipangkatkan akan dikurangi 2, hasilnya yaitu 6 ya. Oke, lanjut. Network address of this subnet. Untuk mengetahui network dari address ini, kita akan mengisi field yang di sini, field network. Nah, untuk mengisinya itu dengan metode AND ya, kayak true false boolean. Ini yang kita pakai IPv4 AND mask subnet mask yang baru. Di sini 11, ini 1 true ya. True. Lanjut 31 sama 255, ini 31. Lanjut 192 dan 255. Lanjut ini 166 dan N248. 1 sudah. Jadi ini jawaban untuk network addressnya 172.31.192 dan .160. Oke, kita tulis terlebih dahulu 172.31.192 dan 160. Lanjut, IPv4 address of per host on this subnet. Host pertama pada subnet ini, cara mengetahuinya yaitu dengan menambah 1 dari hasil network address ini. Jadi ini 172, 31, 192 dan 161. 172, 31, 192, 161. Oke, lanjut. IPv address of last host of the subnet. Nah, untuk mengetahui last host artinya host terakhir dalam subnet ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu IPv4 broadcast address on the subnet. Nah, cara mengetahui broadcastnya dari IPv4 ini, kita memperhatikan di sini dari banyaknya host per bit subnet dan mengisinya di sini dari kanan ke kiri sebanyak 3 kali mengikuti bit per host subnet ini. Ini kita 1. Nah, untuk yang lainnya sama, kita akan menggunakan metode AND ya. Kali ini kita menggunakan metode AND dari new subnet mask and network yang sudah kita buat tadi. Sini 11, ini true, ini sama 192, terus 72, lalu ini juga 131, dan ini masih 192. Oke, lanjut. Ini 1 juga, dan ini 1. Oke, ini untuk alamat broadcastnya kita copy terlebih dahulu ya. Hasilnya itu 172.31.192 dan 1.67 ya. Masukkan sini 1.72. Nah, untuk mengetahui last hostnya itu dengan mengurangi 1 saja ya dari hasil broadcast tadi. Jadi 172, 31, 192 dan 166. Oke, lanjut. Ini jawaban nomor satunya tadi, kita isi nanti di akhir. Lanjut nomor 2. Oke, di sini diketahui IP-nya 192, 20, 30 dan 1, dan subnet ORI-nya 255, 255, 255. Kita sering melihat seperti ini ya. Dan lanjut subnet barunya 255, 255 dan 254. Kita konversi dulu IP dan new subnet masknya. Oke.
Nah, setelah mengkonversi bilangan prima ke bilangan biner di bawah ini, kita lanjut mengisi field tabel yang di bawah seperti nomor 1 tadi ya. Sini number of subnet bits-nya kita lihat terlebih dahulu. Apa tadi? 254. Nah, ini 23 ya. Banyaknya 23. Lanjut number of subnet grid-nya. Ingat tadi subnet yang lebih banyak harus dikurangi dengan yang lebih sedikit. Di sini yang lebih besar yaitu subnet ori-nya. Jadi yang dikurangkan di sini subnet ori dan dikurangi oleh subnet mask-nya, new yang baru maksudnya. Oke, ini 23 minus. Oke. Kita lihat terlebih dahulu originalnya berapa. 25524 ya. Oke, oh salah, ini 24. Ini di sini 24 dikurangi 23 hasilnya 1, dan 1 ini akan jadi pangkat dari 2 pangkat 1 hasilnya 2. Oke, lanjut number of host bit per subnet. Sama seperti nomor 1, kita masukkan kedua dikurangi number of subnet bits-nya yaitu 23. Hasilnya 9. Oke, lanjut number of host per subnet. Ingat tadi untuk mencari number of host per subnet kita pangkatkan dengan 2 pangkatkan dengan 9 lalu dikurangi dengan 2 pangkat 9 lalu dikurangi 2. Hasilnya itu 510. Oke, lanjut network address of the subnet. Oke, ingat tadi cara menentukan networknya dengan menggunakan metode N ya. Kita menggunakan metode N IPv address dengan subnet mask. Di sini 1N11 terus 11 ini 0 1N1 1 dan 1. Di sini juga 1 ini juga decimal benar. Oke, jadi alamat networknya yaitu 195.20.30 dan .0. Kita masukkan sini 195.20.30. Oke, lanjut. Untuk IPv4 address offers on the subnet host pertama ya, sama seperti tadi kita tinggal tambahkan satu saja yaitu jadi 195.20.30.1 195.20.30.1. Lanjut IPv address of last host on the subnet. Nah, untuk mencari ini, ingat tadi kita akan mencari broadcastnya terlebih dahulu. Sini broadcastnya kita menggunakan metode yang sama, yaitu dengan mengetahui terlebih dahulu number of host per bitnya yaitu 9. Kita isi di sini sebanyak 9 dari kanan ke kiri ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, lanjut melakukan metode N ya antara network dan subnet mask yang baru. Sini 1 berarti 1N1 N1 1N1 1N1 ini juga sama 1 dan 1. Oke, ini untuk alamat broadcastnya kita sudah diketahui ya, 195.20.31 dan .255.
kita masukkan terlebih dahulu 192.20.31 dan 255. Oke, lanjut untuk last host ya, atau host terakhir. Kita tinggal kurangi 1 dari broadcast addressnya, jadi 192.20.31 dan 254. 192.20.31 dan 254. Oke, ini untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut menuju ke soal nomor 3. Ini soal nomor 3, ini IP addressnya, ini original masknya, subnet mask dan subnet mask yang baru. Lanjut, seperti biasa kita akan mengkonversi ya bilangan prima ini dalam bentuk biner terlebih dahulu. Sini IPv nya kita masukkan dulu. Oke, setelah memasukkan alamat bilangan dari bentuk primary ke dalam bentuk biner ya, kita lanjut untuk mengisi kolom field di bawah ini. Biasa number of subnet bitnya dari pas ini ya, kita lihat terlebih dahulu 255.128. 255.128 yaitu 25, kita masukkan di sini 25. Lanjut, kita diminta untuk lihat number of subnet created-nya tadi. Ingat tadi subnet mask yang lebih banyak harus dikurangi yang lebih sedikit. Di sini yang lebih besar yaitu subnet mask yang baru, jadi akan dikurangi oleh subnet mask yang orinya ya. Ini 25 dikurangi 16 kalau nggak salah, kita lihat terlebih dahulu 24. 2555 maaf 555 24 ya, 24. Oke, ini 24, hasilnya 1 dan 1 ini akan jadi pangkat dari 2. Oke. Ini sama dengan 2. Lanjut, di sini number of host bit per subnetnya. Nah, seperti biasa kita menggunakan bit IPv4 totalnya ya. Ini 32 dikurangi oleh bit per subnet masknya yang baru. Ini 2A, tadinya 7. Oke, lanjut number of host per subnet. Ingat ini tadi hasil dari number of host bits per subnet akan jadi pangkat dari 2 dan dikurangi oleh 2. Oke, ini jawabannya. Oke, 2 pangkat 7 itu 128, lalu dikurangi 2 yaitu 126. Lanjut, network address of the subnet. Untuk alamat networknya seperti biasa kita menggunakan metode N ya, N antara IPv address and subnet mask. Kita masukkan sini 1N11, 1N11, 10 dan 10, 2N11, ini 1 juga, ini 1. Oke, sini 0. Oke, ini untuk alamat addressnya, alamat address dari network ya, itu 202.159 dan titik 10 dan titik 0. Kita masukkan terlebih dahulu 202.159 10 dan titik 0. Lanjut,
IPv4 address of first host on the subnet. Host pertamanya, yaitu ingat setelah mengetahui network addressnya kita tinggal tambahkan satu untuk host pertamanya, itu 202.159.10.10. Nah, lanjut untuk IPv4 address of last host on the subnet. Ingat, untuk mengetahui last host atau host terakhir, kita harus menentukan terlebih dahulu broadcastnya. Caranya sama dengan menggunakan metode N dengan subnet mask dan network yang sudah kita buat. Sebelum itu kita harus mengetahui jumlah host bit per subnetnya, yaitu 7. Kita masukkan di sini dari kanan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lanjut untuk N-nya. Ini 1, ini 1. Oke, ini untuk alamat broadcastnya ya. Alamat broadcastnya yaitu 202.159.10 dan .127. Kita masukkan di sini 202.159.10 dan berapa tadi, 127. Oke, lanjut untuk last hostnya ya, kita tinggal kurangi 1 dari alamat broadcastnya, jadi 202.159.10 dan 129 159.10 dan 126. Oke, ini jawaban untuk nomor 3-nya. Kita lanjut nomor 4. Oke, ini untuk nomor 4-nya, ini IP addressnya, ini original subnet masknya dan subnet mask yang baru. Seperti biasa kita masukkan bilangan primer ini dalam alamat address ini dalam bentuk biner. Oke. Oke, setelah mengkonversi jadi biner, kita lanjut untuk menjawab field kolom tabel di bawah. Yang pertama yaitu number of subnet bitnya dari subnet mask yang baru ya. Ini kurang 248, sebentar ya. Oke, kita lihat dulu number of subnet bitnya 248 ya. 248 29, kita masukkan ini 29. Lanjut subnet of subnet created. Ingat tadi subnet mask yang lebih banyak dikurangi subnet mask yang lebih kecil. Nah, subnet mask yang lebih kecilnya ini yang originalnya, jadi yang not mask yang baru dikurangi subnet ori-nya. Oke, di sini ini 29 dikurangi berapa tadi, 29 dikurangi 24 sama dengan 5. Oke, hasilnya nanti akan dipangkatkan dengan 2. Maksudnya 5 akan jadi pangkat dari 2. Ini 2 pangkat 5. Hasilnya itu hasilnya berapa ya? Hasilnya 32. Oke, lanjut number of host bit per subnet. Ingat tadi untuk mencari host bit per subnetnya itu dengan bit dari IPv4 dikurangi dengan bit dari subnet mask yang baru. Jadi 32 berarti dikurangi 29. Ini hasilnya 3. Oke, lanjut number of host per subnet. Karena di sini sudah diketahui host bit per subnetnya, maka 3 ini akan menjadi pangkat dari 2. 2 di sini 2 pangkat 3 lalu dikurangi dengan 2. Oke, ini hasilnya 6.
Oke, lanjut untuk network address of this subnetnya. Ingat tadi cara mencari network address dengan menggunakan metode AND. Di sini kita menggunakan IP address and subnet mask. Kita masukkan di sini 1 N1 G 132 ya. 135. Maaf, ini IP addressnya seharusnya 135. Oke, lanjut. Ini satu. Nah, harus teliti ya. Oke, 135. Lanjut. Ini satu. Oke, ini untuk alamat networknya 192.135.230 dan 104.104 ya. Ini saya periksa terlebih dahulu. Oke, ini benar ya. Lanjut, masukkan di sini 192 135 dan 230 dan 104. Sebentar. Oke, lanjut. IPv4 address of first host on this subnet. Jadi host pertama dari IP4 ini yaitu dengan cara menambahkan satu ya dari network addressnya tadi 192 135 230 105. Jadi ini untuk first hostnya. Lanjut, IP4 address of last host on this subnet. Jadi host terakhir ya dari IP4 ini. Seperti biasa, caranya kita harus mengkonfigurasi broadcastnya terlebih dahulu, mencari broadcastnya, maksudnya cari angka binernya dari broadcastnya. Caranya yaitu dengan menggunakan metode N ya tadi, subnet mask and network. Kita masukkan di sini, ini satu-satu jadi satu. Oh iya, lupa sebelum melakukan ini kita ngisi dulu 3 dari belakang ya, sesuai ini host bit per subnetnya isi dari belakang sebanyak 3. Ini 1 2 3. Oke, jadi ini alamat broadcastnya yaitu 192 135 230 dan 111. Oke, kita masukkan terlebih dahulu 192 230 dan 111. Oke, ini untuk broadcastnya. Lanjut untuk mencari last hostnya. Caranya itu seperti biasa dengan dikurangi 1 untuk alamat untuk host terakhirnya ya. Jadi ini 192.135.230 dan 110. 135 230 10. Oke,
Oke, sudah terjawab semua ya, nomor 1, 2, 3, 4 ini sudah terjawab. Misalnya kita salin ini ke dalam laporannya. Oke, untuk mengisi ini saya akan percepat ya. Oke, lanjut. Di sini saya sudah mengisi semuanya di dalam laporan ya yang kita kerjakan barusan. Kita lanjut pada pertanyaannya. Mengapa subnet mask sangat penting pada saat menganalisis suatu IP-port address? Jadi, kenapa penting? Karena tanpa subnet mask kita tidak dapat mengidentifikasi network ID dan host ID dan menentukan rute komunikasi. Nah, itu jawabannya. Saya ketik terlebih dahulu karena oke, di sini singkat aja ya. Karena tanpa subnet mask kita tidak dapat mengidentifikasi network ID, host ID dan menentukan rute komunikasi. Mungkin untuk video pengerjaan praktikum modul 5 ini sampai sini saja. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Dengan saya Harana Diaya Prajana mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.